Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan kita bertatap muka bersama untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Kifayatul Awam. Kitab ini bercerita tentang ilmu tauhid. Nah, kita sebelumnya sudah sampai di pembahasan 3 hukum yang terjadi pada ilmu tauhid, yaitu hukum wajib, mustahil, dan harus. Insyaallah hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan juga menyerap ilmu tauhid yang ada dalam kitab ini. Salawat dan salam mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini kita mungkin akan mendengarkan ada beberapa juga petunjuk dari Rasulullah, termasuk hadis-hadis beliau tentang bagaimana kita cepat memahami apa yang namanya dan apa yang dipelajari dalam ilmu tauhid ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Kebetulan tadi diberitahukan oleh Profesor Resmi juga untuk mengganti karena ada beberapa 2 orang kita yang belum berhalangan. Jadi saya pun sebenarnya agak kurang sehat juga, tapi ya daripada kosong pengajian, insyaallah kita coba sedikit banyak belajar sedikit. Nantinya di tengah pengajian, bagi bapak-bapak semuanya yang ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing, boleh. Artinya mungkin kan kita sifatnya nggak selalu monolog, tapi juga dialog. Baik ada pertanyaan ataupun saran ataupun apa yang mau diceritakan, boleh di tengah pengajian, tinggal tunjuk tangan saja, coba kita berikan waktunya. Baik, kita mulai. Yang lalu kita sudah belajar tentang wajib, mustahil, dan harus. Kita sekarang masuk walinal kululakal aqaidal khamsina mujmalatan qabla zakarha mufsilatan. Nah, sekarang kami akan memberitahukan kepada kamu semua akan akidah 50 secara mujmalah sebelum menyebutnya secara mufassalah. Jadi disebutkan secara umum dulu sebelum dijelaskan satu persatu. Al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. Bermula yang pertama daripada sifat yang wajib baginya Allah Ta'ala, yaitu wujud. Kita ketahui sifat Allah Ta'ala yang pertama wujud. Wujud artinya ada. Waqtalafa fi maknahu. Tapi walaupun kita tahu wujud itu maknanya ada, para ulama berikhtilaf pada maknanya wujud. Faqala ghairul imam al-Asy'ari wa man tabahu al-wujudu hiyal halul wajibatul lidzati ma damatid dzatu. Selain Imam Asy'ari dan orang-orang yang ikut Imam Asy'ari, mereka mengatakan bahwa yang disebut wujud adalah hal yang wajib bagi zat selama zat itu ada. Wa hadhil halu la tu'alladu illatin. Dan keadaan keadaan ini tidaklah terjadi karena suatu sebab. Wa makna kaunuha halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahid wa lam tanfitu ila darajatil ma'dum hatta takunu adaman mahdan.
bal hiya wasatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Jadi makna keadaannya wujud adalah bahwa sesuatu benda itu tidak jatuh kepada keadaan maujud sehingga nampak, dan tidak jatuh kepada keadaan tidak ada sehingga tidak ada sama sekali. Nah, memang penjelasan tauhid agak berbelit-belit kata-katanya. Diberi contoh. Fa wujudu Zaidin masalan halun wajibatun lidatihi. Maka adanya, terjadinya, keadaannya si Z itu adalah posisinya Z itu hal yang wajib bagi zatnya Z. Gelas ini, hari ini gelas ini ada. Adanya gelas adalah sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari gelas. Gelasnya ada. Sifat ada itu berada pada gelas dan tidak bisa dipisahkan dari gelas. Ini posisi makna wujud. La tanfaku anha, artinya tidak terlepas daripadanya keadaan. Wa makna qawli la tu'alilu billatin annaha lam tansha' an syai'in bi fi qawli Zaidin qadiran masalan. Dan makna keadaannya tidak terjadi dengan suatu sebab, artinya dia tidak terjadi karena sesuatu. Dikhilafi dengan sebalik, keadaannya si Z itu kuasa. Fa'innahu nasya'a an qudratihi, maka itu terjadi daripada kuasanya si Z. Hari ini si Zaid atau si Umar atau bisa kita ambil satu contoh Ibu Syafi'i misalnya. Hari ini beliau kuasa, sehat, kuat. Kita sebut beliau sehat karena hari ini beliau kondisinya dalam keadaan tidak sakit. Tapi posisi sehat bisa hilang. Pada saat beliau sakit kondisi itu hilang. Sedangkan kondisi ada akan tetap ada selama zat itu ada. Sepahami ya? Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu adalah suatu keadaan yang tidak lepas dengan keadaannya Allah Ta'ala. Jadi antara wujudnya Allah Ta'ala sebagai sifat dengan zatnya Allah Ta'ala adalah sesuatu hal yang tidak dapat dilepaskan. Bisa dipahami? Nah, misal di sini contoh ada, kalau kita mau lihat perumpamaan di sini pas ada karet, saya mau makan nasi, ada karet. Karet adalah sesuatu benda. Benda ini kondisinya ada. Tapi keadaan ada pada karet sama seperti keadaan ada pada Z. Artinya karet itu tetap disebut ada selama zat karet itu ada. Sedangkan posisi karet, misal karena di karet tidak ada sakit, tidak ada sehat. Tapi posisi, misalnya dia posisi disebut. Posisi karet bisa berpindah. Sama seperti kita, hari ini kita duduk di luar, nanti kita bisa masuk ke dalam. Saat kita sebut si A duduk di luar, hal dia duduk di luar bukanlah sesuatu hal yang menetap pada zatnya. Beda dengan keadaan dia ada. Karena saat dia berada di luar, bisa jadi dia nanti berpindah ke dalam. Contoh karet ini yang kita lihat. Karet hari ini berada pada posisi jari kelingking dan manis. Berada pada posisi jari kelingking dan manis posisi karetnya. Tapi posisi tempat suatu benda adalah suatu hal bukan seperti sifat wujud. Dia bisa berubah, bisa mutaghayyir, sama seperti keadaan sehat tadi. Takkan sehat, oh tengah hana sakit. Oh tengah sakit, keadaan sehat hilang. Posisi karet dalam posisi jari manis dan jari kelingking. Tapi perhatikan karetnya. Dalam posisi ini, sejenak posisi karet bisa berubah menjadi pada posisi jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Proses perpindahan, proses penggantian, proses pindahnya tempat dari luar ke dalam, dari dalam keluar, dari sehat ke sakit, dari kita hari ini derajat kita tinggi menjadi derajat kita rendah adalah sesuatu hal yang tidak sama dengan wujud. Ini kita bahas satu sifat Allah. Sifat wujud, sesuatu zat adalah keadaannya zat, keadaannya sifat yang tidak terlepas dari adanya zat. Beda dengan seperti tadi kita contohkan posisi karet ini. Karet posisinya hari ini berada di
jari telunjuk dan jari tengah. Perhatikan jari telunjuk dan jari tengah. Tapi sejenak dia langsung berubah ke posisi jari manis dan jari kelingking, langsung berubah. Jadi artinya posisi ini adalah sesuatu yang mutaghayyir, artinya sesuatu sifat yang tidak mutlak berada pada zat. Jadi ada saatnya kita posisi sehat, ada saatnya kita posisi sakit, ada saatnya kita posisi senang, ada saatnya kita posisi susah. Dan hal ini adalah sesuatu yang membuat hal itu bisa berubah-berubah. Beda dengan keadaannya Allah Ta'ala ada. Bisa dipahami ya? Keadaan Allah Ta'ala wujud adalah sesuatu hal yang tidak bisa berubah selama zat itu ada. Karena Allah Ta'ala nanti ke depan ada sifat lagi baqa, maka keadaan ini juga tidak akan berubah-berubah, tidak akan hilang-hilang pada kondisi Allah Ta'ala. Seperti kita misalnya pada kondisi karet ini. Kalau karet kita tarik lalu putus, tapi dengan kondisi seperti ini karet pun bisa berubah lagi menjadi sesuatu hal yang wujud kembali. Nah, wujudnya karet ini sendiri adalah sesuatu hal yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan wujudnya Allah Ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala tidak ada yang namanya tiada. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi dalam seperti kita ini. Jadi posisi karet sama seperti posisi diri kita adalah sesuatu hal yang mungkin berubah, mungkin berpindah. Beda dengan keadaan wujudnya Allah Ta'ala. Nah, kita jelaskan lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Faqad Zaidun qadiran matalan wa wujuduhu halani qa'imani bisatihi ghairu mahsusina bi khassatin min al-hawasil khamsi illa anna al-awwala lahu ilatun yansha'u anha wa hiya al-qudratu wa tsani la ilata lahu. Dan keadaan kedua sifat ini bagi Zaid, keadaannya Zaid itu kuasa contoh, dan keadaannya Zaid itu ada adalah dua keadaan yang berdiri keduanya pada zatnya Zaid, ghairu mahsusina bi hasatin, yang keduanya tidak bisa dirasakan minal hawasil khamsi, dari perasaan yang lima, atau dari panca indera yang lima. Z itu ada, Z itu ada, adanya Z dan kuasanya Z tidak bisa dipegang. Z kuasa, rasanya apa? Tidak bisa dirasa dengan kulit, tidak bisa dilihat keadaannya kuasa. Mana keadaan kuasa? Tidak bisa dilihat. Adanya itu di mana? Ini beliau, adanya mana? Sifat ada itu tidak nampak kita lihat, tidak nampak tidak terasa kita cium, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Dengan panca indera yang lima tidak bisa dirasakan kedua hal tersebut, ada dan kuasa. Bedanya annal awwala lahu ilatun yansha'u anha wa hiya qudratu. Sesungguhnya yang pertama yaitu sifat kekuasaan terjadi karena jatuhnya suatu sifat lainnya disebut kudrat. Kita datang kekuatan di kita disebut orang kuat. Allah bersifat kudrat disebut qadirun. Makanya nanti ada cerita ma'ani dan ma'nawiyah. Tapi sifat wujud adalah suatu sifat yang tidak bersebab dengan suatu apapun. Jadi dia wujudnya tidak dapat dipisahkan dengan zat. Jadi bisa diperhatikan ya. Kalau misalnya hari ini ada karet dua posisi. Karet ini saya taruh di tangan sebelah kiri. Ini untuk simulasi, artinya untuk bisa kita bayangkan bagaimana kita memahami. Karena kita dengar tauhid ini penjelasannya agak sulit bahasanya. Susah saya sederhanakan karena bahasa tauhid memang seperti itu. Makanya kemarin saya lebih milih ngajar hadis daripada ngajar tauhid. Capek ya tauhid, yang ngajar capek, yang dengar capek. Nah, jadi posisi hari ini karet. Karet di sini bisa dilihat. Karet ini berada di tangan kiri dan karet ini berada di tangan kanan. Tapi karena posisinya saling silang, karet ini nggak bisa keluar. Artinya posisinya
karet ini digosok ke sini nggak bisa keluar, tertahan sama tangan ini, gosok ke sini nggak bisa keluar, ditarik ke sini nggak bisa, ditarik ke sini nggak bisa. Jadi posisinya digosok-gosok pun sampai kuat nggak akan bisa. Tapi posisinya ada saatnya kalau kita tarik bismillahirrahmanirrahim terlepas. Nah posisi ini adalah sesuatu yang mungkin kadang-kadang kita tidak bisa bayangkan dengan kondisi kita. Artinya bayangkan apa yang terjadi dalam keadaan Z tadi, di mana posisi Z ini dia punya sifat wujud. Lalu sifat wujudnya itu tidak bisa hilang dalam dirinya. Beda dengan sifat qadirun. Sifat qadirun itu terjadi karena kudrahnya dia. Nah, penjelasannya wa hadza dhabitun lil halin nafsiyah, dan ini tersebut bagi sifat nafsiyah. Oke, nanti kita ada sifat wujud disebut sifat nafsiyah. Sifat nanti ada qadir, qudrah, iradah, semuanya itu ada sifat ma'ani, ma'nawiyah. Jadi posisinya beda-beda sifat. Wa kullu halin qaimatun bidatin ghairi mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatun nafsiyah. Dan setiap sifat yang berdiri pada zat yang tidak tersebab dengan hal sesuatu yang berdiri pada zat itu disebut sifat nafsiyah. Wa hiya allati la tu'aqqilu dzatu biduniha, yaitu sifat yang tidak bisa disebut pada akal, yang tidak bisa masuk akal pada zat dengan tiadanya sifat. Contoh sifat wujud. Sifat wujud tidak mungkin ada suatu zat yang tidak punya sifat wujud. Karena sifat wujud artinya ada. Adakah suatu benda yang ada tapi tidak punya sifat ada? Gak ada. Nah inilah dia. Sifat itu disebut sifat nafsiyah. Jadi bisa kita pahami beda dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Ini apakah bisa kita pahami apa itu yang disebut dengan sifat nafsiyah? Ya silakan. Nah, bagus sekali. Apakah Allah itu mempunyai tempat atau tidak ya? Nah, jadi kita nanti akan cerita tentang suatu sifat Allah yang namanya mukhalafatuhu nafsi. Artinya Allah berbeda dengan makhluk. Artinya setiap sesuatu yang ada pada makhluk, maka itu pasti tidak ada pada Allah. Kalau hari ini makhluk pakai baju, berarti Allah tidak mungkin pakai baju. Kalau makhluk pakai peci, Allah tidak mungkin pakai peci. Makhluk ada padat, Allah tidak mungkin padat. Makhluk ada cair, tidak mungkin Allah itu cair. Makhluk itu ada tempat, berarti Allah tidak mungkin ada tempat. Bagaimana kita memastikan Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk? Karena sesuatu yang kita lihat mungkin terjadi pada makhluk, tidak mungkin terjadi pada Allah. Dan ini tidak mungkin kita bayangkan dengan pikiran kita. Contoh seperti tadi, ada karet dua yang kita gosok-gosokkan di sini tadi, karetnya. Nah karet ini saat kita gosok-gosokkan dengan kuat. Ada karet menyetam di tangan kiri dan tangan kanan. Kita gosokkan dengan kuat. Kita mau melepasnya, tapi ternyata begitu kita lepas, karet ini yang dua biji tinggal satu. Mana karet satu lagi? Ada yang tahu? Di bawah? Nggak ada. Ada yang tahu? Double di tangan nggak ada. Di suatu tempat di mana kira-kira, ada yang tahu? Di kuping. Iya, iya terbang ke kuping. Ada lihat kapan karet ini bisa berada di kuping, luar biasa. Nah ini luar biasa sekali. Artinya bagaimana posisinya si karet ini betul. Nah tadi karet ini bukan jatuh ke sini, bukan jatuh ke suatu tempat, tapi malah nempel di kuping. Nah ini adalah sesuatu hal yang kadang-kadang dengan hal yang kecil, dengan karet ini kita bisa memahami sesuatu yang kadang-kadang kok kayaknya membingungkan, kok kayaknya aneh gitu. Tapi ya inilah yang mungkin terjadi di antara kita. Kadang-kadang ya kalau kita siap biasa. Jadi kan tadi terbilang kan Allah tidak bertempat. Jadi yang seperti dikatakan di Al-Quran, Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Betul. Nah jadi ini posisi saat ada suatu pernyataan bertentangan dengan pernyataan lainnya. Jadi saat ada pernyataan Allah itu berbeda dengan makhluk.
Lalu ada ayat Quran yang langsung, mana ayat Quran yang menyatakan Allah berbeda dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah walaupun sesuatu. Allah sama nggak dengan aqua? Tidak. Sama dengan karet? Tidak. Sama dengan kacamata? Tidak. Dengan udara? Tidak juga. Nah, jadi dengan ridak tidak sama, dengan kita tidak sama. Apakah Allah laki-laki atau perempuan? Tidak. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Terus ada ayat Quran. Sesungguhnya Allah istiwa di atas arasy. Sesungguhnya Allah beristiwa. Alal arsyistawa, beristiwa di atas arasy. Itu ayat Quran, bukan bahasa Quran. Bagaimana kita artikan? Karena tadi ada ayat Quran yang mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk, pastinya kita harus bisa menerjemahkan istiwa ini kepada sesuatu yang tidak bertentangan dengan yang tadi. Jadi istiwa ada dua pendapat. Artinya setiap ada ayat Quran yang menunjukkan Allah sama dengan makhluk, ada dua pilihan. Pilihan pertama, mencari penafsiran yang tidak mengurangi keesaan zat Allah. Yang kedua, melepaskan artinya kepada Allah. Sesungguhnya Allah, pendapat kedua, sesungguhnya Allah beristiwa di atas arasy. Apa itu istiwa? Nggak tahu, Allah Maha tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, menerjemahkan istiwa dengan sesuatu yang tidak mengurangi kemahasucian Allah. Sesungguhnya Allah boleh dibilang menguasai arasy, kan menguasai arasy mungkin karena punya arasy. Jadi tidak mengurangi kesucian Allah. Yang tidak boleh mengartikan ayat-ayat mutasyabbihat ini dengan sesuatu yang bermakna kepada makhluk. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kita terjemahkan bebas, ini tangan saya, di atas tangan saya berarti ada tangan Allah. Tangan Allah di sini. Kalau kita berpikir seperti itu, kita langsung murtad karena kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita cara pertama, yadullahi fawqa aydihim, yad Allah di atas yad mereka. Apa itu yad? Allah alam. Cara pertama. Cara kedua. Cara pertama, yadu diterjemahkan dengan sesuatu yang tidak mengurangi kekuasaan Allah. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah, kemahasucian Allah, ketinggian Allah di atas ketinggian mereka. Bagaimana pendapat ulama tentang mengartikan yang Dua pendapat. Yang pendapat yang kedua tadi? Iya, ulama salaf dan ulama khalaf. Yang ulama salaf lebih pilih mereka melepaskan fawid kepada Allah. Ulama khalaf menerjemahkan kepada sesuatu yang tidak mengurangi kemahasucian Allah. Dua-duanya betul. Yang salah adalah menerjemahkan dengan pikiran kita, karena pikiran kita salah. Jadi pikiran kita tidak cukup kosakata. Misal contoh seperti ini. Saat orang mengatakan tajam tak sihendra, tajam tak sihendra, itu artinya apa? Apa tajam? Jarojih lagi sikim, wate imat aja, pang imat langsung luka. Apakah tajam itu tajam itu? Lomba lari di sini, Hendra juara 1, tajam itu. Apakah tajam jaro? Pantang tak beduk peng sampai ji langsung ada. Tajam itu saja ada 3 arti. Itu tajam aja. Jadi saat orang kena tajam tak Hendra, kita nggak boleh langsung ngambil berarti pancuri. Belum tentu. Kadang tajam tadi lomba lari. Itu saja belum tentu kita bisa terjemahkan. Hari ini kita terjemahkan surat PP kita, pembahasan bersyarat kita. Keluarnya bulan Agustus, pokoknya sampai Desember, matang tidak lama. Berarti belum tentu bisa kita terjemahkan seperti itu. Ada proses. Ya, bahasa kiasan bisa. Itu yang ulama khalaf. Ulama salaf mereka tidak mau ikut campur di sini. Mereka langsung kata-katanya langsung diambil. Jadi saat kita mencoba menerjemahkan sesuatu yang kita tidak tahu, malah efeknya jadi salah. Seorang pimpinan pernah berpidato di depan khalayak ramai. Di tempat kita ini kita akan datangkan, dia bawa teks. Di tempat kita ini kita akan datangkan inventor. Dia nggak pernah tahu bahasa itu. Dulunya dia di gunung.
Bahasa itu dia nggak tahu. Yang dia tahu investor, dia tulis baca investor, karena dia nggak pernah dengar. Ajudannya bilang, Pak, tambah S Pak, maksudnya investor gitu kan. Iya, pabrik es juga kita bangun. Artinya kadang-kadang kalau kita berbicara dengan sesuatu yang tidak kita pahami, malah ujungnya jadi salah. Jadi kalau ulama salaf, mereka lebih Yasin, apa arti Yasin? Oh, pokoknya Yasin aja deh. Alif Lam Mim, sebagian Al-Quran, Alif Lam Mim, Allah yang mengetahui maksudnya. Apakah arti Alif Lam Mim Allah yang mengetahui maksudnya? Maksudnya nggak perlu tanya Alif Lam Mim apa. Udah Alif Lam Mim aja, udah gitu aja. Itu ulama salaf. Ulama khalaf mencoba menerjemahkan boleh, tapi tidak dengan sesuatu yang merubah maknanya. Rasulullah pernah didatangi seorang budak. Ya Rasulullah, doakan kebebasanku, mintalah agar aku bebas. Kata Rasulullah, apakah engkau beriman? Kata Rasulullah, aku berdoa untuk kamu bebas, kamu beriman enggak? Iya, aku beriman, kata perempuan itu. Lalu Rasulullah bertanya, di manakah Allah? Itu hadis sahih. Perempuan itu menjawab, Allah di atas. Lalu Rasulullah menjawab, betul kamu beriman, saya doakan kamu cepat bebas. Rasulullah mengiyakan pernyataan bahwa Allah di atas. Nah, apakah salah kita saat berkata seperti itu? Di ulama khalaf membolehkan perkataan itu bila atas itu tidak bermakna tempat. Saat kita sebut atas bermakna jihad, arah atau tempat, kita langsung putar. Boleh mengatakan atas kalau maksudnya menguasai. Ala bermakna ului, ketinggian. Jadi saat kita bilang, "Hai beliau tak pegang ubung, nah Allah dia itu." Murtad. Kalau kita bilang seperti itu, yang kabidan ubung, nah Allah di atas, karena Allah di atas. Kita tunjuk Allah di atas, sama seperti kita tunjuk Allah di bawah, sama seperti di samping kiri kanan, berarti Allah bertempat berjihad. Nah disinilah kita murtad. Tapi kalau yang kita maksud atas itu adalah menguasai, itu boleh. Juga kalau kita bilang samping, boleh juga. Ya. Kalau ada maksudnya tinggi, kalau samping ada maksud tinggi, sama. Oke, jauh liket ya. Jauh liket artinya WC. Ya, kalau bilang permisi ya ke belakang dulu, kita perlu. Pada WC ke liket. Tapi jauh liket itu istilah daripada ke WC. Saat kita sebut ke belakang, Allah di belakang. Itu malah maknanya merendahkan. Kalau samping, adakah sesuatu yang menunjukkan itu besar?